Dalam perjalanan hidup, kita kerap dihadapkan pada pilihan dan kesempatan untuk berbagi. Kadang, kita memiliki banyak harta yang bisa kita gunakan untuk membantu sesama. Namun, ada pula waktu ketika harta itu menipis, bahkan habis. Meski demikian, yang harus kita ingat adalah kebaikan yang pernah kita tanamkan tidak akan pernah hilang begitu saja. Ia akan terus hidup dan bersemi di hati orang-orang yang pernah menerima kebaikan itu. Harta materi, sementara dan terbatas. Harta materi seperti uang, properti, dan barang-barang berharga lainnya memang bisa sangat membantu dalam kehidupan. Ia mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan berbagai kesempatan. Namun, harta tersebut bersifat sementara. Ia bisa habis karena berbagai sebab, pengeluaran yang tak terduga, bencana, kesalahan investasi, atau bahkan pengaruh ekonomi yang tidak stabil. Harta juga seringkali menjadi sumber kecemasan dan pertengkaran dalam hubungan manusia. Ada kalanya seseorang merasa kaya secara materi, tapi miskin dalam kasih dan persaudaraan. Sebaliknya, seseorang bisa saja miskin materi, tapi kaya dengan kebaikan dan cinta kasih. Kebaikan, warisan abadi untuk hati dan jiwa. Berbeda dengan harta materi yang bisa habis, kebaikan adalah sesuatu yang kekal dan tak terukur nilainya. Kebaikan yang tulus yang kita berikan kepada orang lain, meski sederhana sekalipun, meninggalkan bekas di hati penerimanya. Bekas ini bisa berupa rasa syukur, kekuatan untuk bangkit, motivasi untuk terus berbuat baik, dan bahkan inspirasi untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Misalnya, sebuah senyuman atau kata yang menenangkan di saat seseorang sedang terpuruk bisa menjadi titik balik bagi mereka. Bantuan sekecil apapun yang datang di saat yang tepat seringkali menjadi cahaya harapan yang tak pernah padam. Contoh nyata kebaikan yang abadi. Banyak kisah inspiratif yang menunjukkan betapa kebaikan dapat memberikan dampak besar dan bertahan lama, bahkan ketika harta sudah tidak ada. Seorang guru yang dengan sabar mengajari muridnya, seorang tetangga yang membantu walau hanya dengan mendengarkan keluh kesah, atau bahkan orang asing yang memberikan bantuan tanpa mengharap imbalan. Semua tindakan itu menjadi kenangan dan pelajaran hidup yang terus dikenang. Contohnya adalah kisah seorang ibu yang rela berkorban demi anak-anaknya tanpa mengharapkan apapun. Kebaikannya mungkin tak tercatat dalam harta yang dimiliki anak-anaknya, tapi kasih sayangnya dan segala pelajaran hidup yang ia tanamkan terus hidup dan membentuk karakter mereka. Kebaikan dalam bentuk non-materi. Kebaikan tidak selalu harus dalam bentuk materi. Ada banyak cara untuk berbuat baik yang tidak menguras harta, tapi punya dampak yang luar biasa. Misalnya, memberi waktu untuk mendengarkan masalah seseorang. Memberikan senyuman dan sapaan yang tulus. Mengucapkan kata-kata penyemangat. Membantu pekerjaan tanpa mengharap pujian. Memberikan doa dan harapan baik untuk orang lain. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa mengubah hari seseorang dan meninggalkan kesan yang mendalam. Mengapa kebaikan tetap hidup? Kebaikan adalah energi positif yang terus berputar dan berkembang. Ketika kita berbuat baik, secara tidak langsung kita menanam benih yang akan tumbuh di hati penerimanya. Benih ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk terus berbuat kebaikan, sehingga kebaikan itu berlipat ganda dan tersebar. Selain itu, kebaikan juga mengikat hubungan antar manusia. Kebaikan membangun kepercayaan, rasa empati, dan solidaritas. Saat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai, ia akan membawa perasaan itu dalam hidupnya dan menularkannya kepada orang lain. Harta boleh habis, tapi kebaikan tidak terhapus. Ketika harta materi habis, seseorang mungkin kehilangan banyak hal. Tapi kebaikan yang pernah diberikan atau diterima akan terus dikenang, menjadi sumber kekuatan batin, dan bahkan menjadi motivasi untuk bangkit kembali. Banyak orang yang berhasil melewati masa sulit bukan hanya karena kekuatan materi, tapi karena kebaikan yang pernah mereka terima dari orang lain. Kebaikan adalah investasi spiritual yang paling aman dan abadi. Ia tidak bisa dicuri, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa hilang dengan waktu. Ia hanya tumbuh semakin besar jika terus dirawat. Bagaimana kita bisa menanam kebaikan? Menanam kebaikan bisa dimulai dari hal-hal sederhana sehari-hari. Saling membantu tanpa pamrih. Menghargai orang lain dengan tutur kata yang sopan. Memaafkan kesalahan orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Membagikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Hal-hal kecil ini akan menjadi ladang yang subur bagi kebaikan berkembang dan hidup dalam hati banyak orang. Dalam video ini, kita bisa memetik kesimpulannya yaitu, harta adalah sesuatu yang sementara, yang bisa datang dan pergi. Namun kebaikan adalah sesuatu yang kekal, yang akan terus hidup dan memberikan pengaruh positif sepanjang masa. Dengan menanam kebaikan,
kita bukan hanya memperkaya hati orang lain, tapi juga memperkaya jiwa kita sendiri. Jadi, mari mulai hari ini untuk lebih banyak berbuat baik, tanpa harus menunggu memiliki harta berlimpah. Karena sesungguhnya, kebaikan itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa kita miliki secara materi.